I want to erase all the movies, yes. Mereka bukan tokoh biasa. Mereka pernah jatuh dalam gelap, tapi memilih cahaya. Inilah 7 mualaf dunia dengan masa lalu kelam. Namun kini dunia. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang juara yang jatuh, namun bangkit dengan cara yang tak terduga? Di era 80-an, nama Mike Tyson menggetarkan dunia tinju. Dengan pukulan mematikan dan aura yang mengintimidasi, ia menjadi petinju termuda yang meraih gelar juara dunia kelas berat. Dunia ada dalam genggamannya. Mike Tyson. Does boxing ever be somebody? It's just different there with Mike Tyson. I'm the most baddest man. No one can stop me. How do you respond to people who are critical, particularly your age? This child is about to have a real big problem. Tapi kesuksesan membawa dampak yang tak terduga. Kehidupan glamor, ketenaran, dan kekayaan justru menjerumuskannya ke dalam spiral kehancuran. Skandal demi skandal menghantam hidupnya. Tyson yang perkasa diri ternyata rapuh di luar ring. Namun di titik terendahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di balik jeruji besi, Tyson menemukan pencerahan. Ia menemukan Islam, sebuah jalan spiritual yang mengubah hidupnya. Ia mengucapkan syahadat dan mengambil nama Malik Abdul Aziz. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama. Tyson yang dulu dikenal dengan amarah dan kebrutalannya, kini menampilkan sosok yang berbeda. I'm a Muslim, and I saw on the carvings they had statues doing the Muslim prayer, the way we pray, and I said, wow. This had to influence Islam a lot, you know, the statue. That's hundreds of, like thousands of years old. So we don't know anything about this world. We just know what we were taught or told. We have no ideology who we are, where we came from, who our ancestors really were. You know. How about you, Mike? I couldn't have said it better. Kedamaian terpancar dari wajahnya. Spiritualitas menjadi landasan barunya dalam menjalani hidup. Kisah Mike Tyson mengajarkan kita bahwa kejatuhan bukanlah akhir. Bahwa setiap orang bisa berubah, menemukan jalan baru, dan bangkit kembali. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari otot dan kepalan tangan, tapi bisa juga dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Hari ini, Tyson telah menemukan tujuan hidupnya yang baru. Bukan lagi sebagai sang petinju yang ditakuti, tapi sebagai manusia yang terus mencari kedamaian dan kebenaran dalam hidupnya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya meninggalkan kehidupan glamor demi sebuah pencarian spiritual? Inilah kisah luar biasa Christian Backus, seorang presenter MTV Eropa yang mengalami transformasi hidup yang menakjubkan. Di era 90-an, Christiane adalah ikon MTV. Wajahnya menghiasi layar kaca, menghibur jutaan penonton dengan energi mudanya yang menggebu. Pesta-pesta mewah, kehidupan jet set di London, dan pergaulan dengan para selebriti dunia, semua itu ada dalam genggamannya. Namun di balik gemerlap kehidupannya, ada kekosongan yang menganga. And it was music that first opened my heart for the culture and religion of Islam. I had a fabulous job at the time, interviewing rock stars for a living and presenting so many different shows for MTV and around Europe. But despite having this dream job, I'd always felt an emptiness inside. And it was at a point of crisis in my life that Christiane merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesuksesan duniawi. Hingga takdir mempertemukannya dengan Imran Khan, seorang atlet kriket Pakistan yang Muslim. Melalui Imran, Christiane mulai mengenal Islam. I was born in Germany, but lived most of my life in London. And I'm a Muslim. I decided to convert to Islam as a European woman because the more I studied the faith, the more I realized it could give me the peace and meaning I'd always felt was missing from my life. I've written about the experience of my spiritual and intellectual awakening, my conversion, and how it is possible to be a European Muslim in my book, From MTV to Mecca. Bukan sekadar agama, tapi sebuah jalan hidup yang menjawab kerinduan spiritualnya. Perlahan tapi pasti, cahaya hidayah menerangi hatinya. Yang awalnya bermula dari ketertarikan pada sosok Imran, berkembang menjadi cinta yang lebih agung, cinta kepada Allah.
Keputusannya memeluk Islam mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin seorang presenter MTV yang hidup di tengah gemerlap dunia hiburan memilih jalan yang berbeda? Tapi Cristiane teguh dengan pilihannya. Ia meninggalkan kehidupan lamanya, menukar gaun pesta dengan hijab, dan mikrofon konser dengan mimbar dakwah. Pengalamannya ini kemudian ia tuangkan dalam buku From MTV to Mecca, sebuah kesaksian tentang perjalanan spiritual yang menggetarkan, dari panggung musik ke sajadah, dari ketenaran duniawi menuju kedamaian hakiki. Inwardly, I was empty. The biggest and most important was missing, and that was God. And really, by the grace of God, I am now feeling rich from inside. Anyway, satisfied, content. I have a purpose in life. Cristiane membuktikan bahwa menemukan jalan spiritual tidak berarti menolak modernitas. Ia tetap aktif sebagai jurnalis dan pembicara. Namun kini dengan misi yang berbeda membagikan pesan perdamaian dan pemahaman antar agama. Kisah Christiane Baca mengingatkan kita bahwa pencarian makna hidup bisa membawa kita ke jalan yang tak terduga. Dan terkadang, melepaskan apa yang kita pikir kita inginkan, justru mengantarkan kita pada apa yang benar-benar kita butuhkan. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang begitu membenci sesuatu, namun justru jatuh cinta padanya? Inilah kisah Felix Xiao dulu. Felix adalah sosok yang sangat anti dengan Islam. Setiap kali mendengar dakwah, dia langsung menolak mentah-mentah. Pandangan Pak Ustadz terhadap sosok Ustadz Felix ini sekarang? Jadi beliau itu benar-benar rasional, mencari dan tidak akan meyakini sesuatu kalau dia nggak yakin. Dan ini yang nampaknya jarang dimiliki oleh Muslim sekalipun sejak lahir. Nah, oleh karena itu ketika dia menemukan Islam, dia seakan-akan menemukan hal baru yang paling monumental dalam hidupnya. Itu sosok Felix yang pertama. Yang kedua, memang luar biasa cerdas. Jadi bayangkan pada saat malam itu saya menjawab pertanyaannya. Dan Allah mudahkan lisan saya untuk melembutkan hatinya. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau memilih Islam gitu. Tapi sosok itu. Baik, Pak Ustadz terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Felix Xiao. Kami kembali saat lagi. Bahkan, dia seringkali berdebat dan menentang ajaran Islam dengan keras. Tapi takdir berkata lain, rasa penasaran membawanya membaca lebih dalam tentang Islam. Semakin dia mengkaji, semakin terbukalah mata hatinya. Karena apa yang ada di dalam kepala kita, itu nanti akan berefek pada lisan kita dan berefek pada tangan kita atau perbuatan kita. Agama itu mengendalikan akal, dan akal gilirannya akan mengendalikan lisan dan mengendalikan perbuatan. Karena itulah ketika kita berbicara tentang orang-orang yang nanti akan memeluk agama Islam, logika yang selama ini dia pegang justru menuntunnya pada kebenaran yang selama ini dia tolak. Hingga akhirnya Felix mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momen itu mengubah hidupnya 180 derajat. Kini, dia menjadi salah satu pendakwah yang paling berpengaruh di Indonesia. Ceramahnya menginspirasi jutaan orang. Kisah Felix mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika hati terbuka, tidak ada yang tidak mungkin. Di balik gemerlap panggung musik pop dunia, tersimpan kisah pencarian jati diri yang menyentuh hati. Jermaine Jackson, kakak dari Michael Jackson yang legendaris, menapaki jalan hidupnya sendiri di tengah bayang-bayang ketenaran sang adik. Lelah dengan hiruk pikuk dunia hiburan, Jermaine menemukan pencerahan saat mengunjungi Timur Tengah. Di sanalah ia berkenalan dengan Islam, sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan keyakinan penuh, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memilih nama Muhammad Abdul Aziz. I told them they should go to Gary and visit, and visit your old home. Then you'll remember your old roots and where you came from, and that might help. Who knows? I think we should just stay here and work on music. I mean, we can go upstairs in that room above the garage where all the photos are. That'll bring back a lot of memories. I mean, we don't have to go all the way to Gary to do that. Well, I got an idea. Once they get back, I get the brothers together and we'll work it out that way. Ever since we lived in Gary. Cintanya pada Islam begitu dalam hingga saat Michael Jackson wafat. Jermaine berharap sang adik dapat dimakamkan sesuai tradisi Islam. Kini, sosoknya telah berubah. Dari anggota keluarga Jackson yang dikenal dengan kemewahan duniawi, menjadi duta perdamaian yang menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Pernahkah kamu membayangkan seorang DJ terkenal yang menghabiskan malamnya di klub malam kini menjadi seorang imam yang menuntun ribuan jamaah? Inilah kisah nyata Suhaib Webb. Dulu, hidupnya dipenuhi gemerlap dunia malam. Namun di balik dentuman musik yang menghentak, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kesenangan duniawi. Suatu malam, rasa hampa itu membawanya pada pencarian makna hidup yang lebih dalam. Suffer. I have a Yusufi story. You know, this is like the Flavor Flav roast. So there are a lot of things that happen in the office which may hurt our donor base. It was a joke. And your donor base, actually. And one of them is we have a dance-off, right? It's only between... What's wrong? Are you okay? It's only between Yusufi and I, so don't get worried. Ia mulai membuka lembaran Al-Quran, mempelajari Islam dengan tekun, hingga akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perjalanan spiritualnya berlanjut ke Mesir, menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar yang prestisius. Kini, Suhaib Webb telah bertransformasi menjadi ulama yang menginspirasi. Suara yang dulu memandu lantai dansa, sekarang bergema dengan ayat-ayat suci dan kajian Islam yang mencerahkan. Kisah Suhaib Webb mengingatkan kita bahwa hidayah Allah tak mengenal batas. Namanya dikenal di industri hiburan dewasa, Ray Lil Black, seorang wanita berdarah Jepang yang dulunya terjebak dalam dunia yang kelam. Di balik senyuman yang terlihat di layar, tersimpan kesedihan yang mendalam. If I have 1 hour, oh, I'm thirsty. Let's say I say it like that, Mama. Just drink. Like this, we are doing for faith, right? But they don't have a faith yet, so they don't understand. But me becoming Muslim, it's not a problem, because I am very flexible person, and my parents raised me like this because they are also flexible. Ia mengakui kehampaan dalam hidupnya, merasakan penyesalan yang tak terhingga. Namun takdir membawanya pada cahaya baru. Dalam pencariannya akan makna hidup, ia menemukan kedamaian dalam Islam, sebuah perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya secara total. They were so respectful. They didn't touch me. They always care about, oh, are you thirsty? Did you eat enough? Yeah. Or do you know somebody? Do you want some help? Yeah. It was so, the hospitality was so, like. Kini, Ray telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia memilih untuk mengenakan hijab, menutup diri dari masa lalunya. Sebuah transformasi luar biasa dari kehidupan yang penuh kegelapan menuju cahaya keimanan. You only saw and judging me by what this guy saw on the phone. The truth only the Allah. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memulai hidup yang lebih baik. Siapa yang tak kenal Lindsay Lohan, bintang Hollywood yang dulu begitu bersinar, namun tersandung berbagai kontroversi. Kehidupannya yang penuh drama sempat menjadi santapan media global. Tapi tahukah Anda, di balik gemerlap Hollywood yang membuatnya terpuruk, Lindsay justru menemukan kedamaian dari sumber yang tak terduga. Suatu hari, publik dikejutkan dengan sosoknya yang terlihat membawa Al-Quran. To address these rumors that were sparked when you were pictured with the Quran under your arm, are you going to convert to Islam? I think that me studying the Quran is something that I found a solace in. I do study it. Nothing is confirmed yet, but... You read the Quran regularly, right? Yeah, I do. In English, or in Arabic? It's translation. But it's easier for me to learn Arabic by writing it and for prayer hour listening to it. I've noticed you've Instagrammed some sayings from Prophet Muhammad. I mean, you're taking this pretty seriously. I mean, well, are you in the... Salam alaikum on my phone for a long time before I cleaned my whole slate of Instagrams and Twitter posts. So that was there for quite some time. And people didn't realize that. It's just when it was wiped, that was the only thing people saw. And that Quran shot was actually from New York almost 5 years ago, or 4 years ago now. Ia memilih hijrah ke Dubai. Jauh dari sorot kemera dan kehidupan malam Los Angeles, Islam memberikan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
ungkapnya dalam sebuah wawancara. Meski belum mengambil keputusan final untuk memeluk Islam, Lindsay mengakui ajaran agama ini memberinya perspektif baru dalam memandang hidup. Kisah Lindsay mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bahwa cahaya hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga. Mereka pernah jatuh sangat dalam. Kadang, itu hanya awal dari kebangkitan, karena cahaya justru terasa paling nyata di tengah kegelapan. Klik like jika kamu ikut merinding. Subscribe 7 Shots, karena kami akan terus buka tabir kisah-kisah paling tersembunyi dari dunia